ismun bit tariqatil mardiyah wa syar'an ismun bit tariqatil mardiyatil masbukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghayruhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabati radhiyallahu anhum. Sedangkan menurut syara' artinya sunnah, as-sunnah adalah nama bagi suatu jalan yang diridhoi, ya, yang ditempuh di dalam urusan agama, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain beliau dari orang-orang yang dipedomani di dalam urusan agama, orang-orang yang diikuti dalam urusan agama seperti sahabat radhiyallahu anhum juga, ya, mereka itu suluk berpegang pada jalan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang namanya thariq sunnah di sini artinya thariqah, jalan yang diridhoi, yang ditempuh dalam urusan agama, di mana Rasulullah dan para sahabatnya tempuh. Nah, dan nanti para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama setelahnya, sampai nanti ilmunya disampaikan kepada orang-orang yang hidup pada zaman-zaman jauh daripada mereka, bahkan sampai kepada kita sekarang. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ada satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpeganglah kalian, tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin setelahku. Itu perintahnya Rasul. Ikutin, maksudnya ikutin sunnahku dan sunnah para khalifah al-khulafa'ur rasyidun. Wa urfan ma wadaba alaihi muqtada nabiyyan kana awwaliyan. Sedangkan secara uruf, menurut kebiasaannya masyarakat, yang namanya sunnah itu, yang namanya apa tadi? Sunnah itu secara urufnya ma wadaba alaihi muqtada nabiyyan kana awwaliyan, yaitu sesuatu yang biasa selalu diikuti, muadhalah, dipedomani, ya, sebagai satu ikutan, satu pedoman, baik itu seorang nabi atau seorang wali. Wasunni mansubun ila sunnati, ya. Sedangkan istilah sunni itu dinisbatkan kepada kata sunnah. Hudifat ta'ulil nisbah, huruf tak pada kata sunnah itu dibuang, ya, karena untuk nisbah. Jadi kata nisbah itu menyesuaikan kepada lafaz kata-kata sunni. Sunni, saya orang sunni, kamu sunni bukan? Sunni, kata sunnah. Kata sunni adalah kata sunnah. Cuma huruf taknya yang dibuang itu dibuang dan nisbah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi 'uddatil murid syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bis surah aw bil haqiqah. Kalau tadi itu kata sunnah, definisinya sudah kita sebutkan baik secara bahasa, secara syarak, secara uruf. Sedangkan bid'ah sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Zarruq di dalam kitab Qaddatul Murid, kata beliau, bid'ah secara syarak maknanya adalah ihdatsu amrin fid din, yaitu mengadakan satu perkara baru, membaru-barukan satu urusan, ngada-ngadain satu urusan di dalam masalah agama, yushbihu ayyakuna minhu, yang menyerupai seakan-akan dia itu bagian daripada agama, walaysa minhu, padahal bukan. Padahal pikirannya itu bagian daripada agama, padahal bukan.
saun kana bisurati aw bil haqiqah, baik ya secara gambarannya, rupanya saja ataupun secara hakiki. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengada-ngadakan atau membuat perkara-perkara yang baru di dalam urusan kami, artinya dalam masalah agama ya malai sampai yang tidak ada dasarnya, yang bukan bagian dari agama, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ijma, dengan athar sahabat, bahwa raddun, maka dia itu tertolak. Penjelasan ini panjang lebar di bawah di belakangnya, karena ini hadis justru yang sering dipakai oleh orang-orang yang gampang banget untuk orang lain bid'ah. Mereka menganggap setiap yang baru pasti bid'ah, dan setiap bid'ah pasti sesat, yang sesat pasti di neraka. Repot. Nah, hadisnya ini langganan mereka. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, siapa orang yang mengadakan satu urusan, satu perkara-perkara baru yang bukan darinya, ma laysa minhu. Padahal ulama menjelaskan kata minhu baliknya kemana itu? Panjang lebar ya. Bahwa raddun itu tertolak, ditolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, baca qaulihi karena kembali kepada akal dari qaulihi tadi di atas. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru bid'ah. Kalau begitu, kalau setiap yang perkara-perkara baru itu disebut bid'ah, hanya berdasarkan kepada ini hadir, repot. Maka nanti Syekhuna di belakang jelasin panjang lebar. Wa qad bayyana al-ulama rahimahullahu anna al-ma'na fil haditsainil madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi i'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan la mutlaqil ihdath. Maka sungguh para ulama telah menjelaskan bahwa makna yang dikandung dalam dua hadis yang disebutkan di atas tadi, yang pertama dari hadisnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, sama hadis dari utamanya wa kullu muhdatsatin bid'ah, itu mesti diterangi. Kalau nggak diterangin oleh ulama repot, nanti orang bilangnya semua yang baru. Kata beliau siapa? Itu raji'un li taghyiril hukmi, harus dikembalikan kepada perubahan hukum bi i'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan. Itu misalnya seperti orang berkeyakinan sesuatu yang bukan ibadah dia pandang sebagai ibadah. La mutlaqil ihdas, bukan mutlak perkara-perkara yang baru. Jadi sini ada harus dipahami antara mutlak muqayyadnya, antara am khosnya. Jadi kalau nanti dibaca ini hadis hanya dengan berlandaskan kepada terjemahnya, gara-gara wa kullu dimana dengan setiap, dia bilang kan katanya setiap, kalau setiap semuanya. Padahal ada lafaz kullu itu yang am dan maksus, lafaznya tapi ditaksis. Nah itu kalau kita ngajinya pada tingkatan sudah pada syarahan. Kenapa? Ilqad tanawalat syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu muqisan 'alaiha. Karena yang namanya syariat itu berkaitan erat dengan usulnya, dasarnya, fondamennya, fondasi. Maka dia juga harus dikembalikan kepada usulnya. Sebagaimana juga masalah furu' itu kan juga dikias kepada asalnya. Kalau kita ngaji usul fikih ketemu yang namanya istilah kias, bahasa kerennya mak di kampus namanya analogi hukum. Raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi, mengembalikan asal, mengembalikan furu' kepada asalnya.
Ya, dengan satu ilat yang bisa menggabungkannya dalam satu hukum. Kias. Jadi kalau masalah fikih wajar ada perbedaan pendapat. Ada yang pakai kias, ada yang mau pakai kias dan sebagainya. Tapi kalau kaitannya dengan istilah tadi yang kita bahas masalah bid'ah, jangan lantas berarti perkara baru kemudian dipukul rata jadi semuanya, tidak. Harus dilihat juga, dikembalikan kepada usul. Qala wa mawazinuha thalathatun, berkata, siapa yang berkata? Tadi disebutkan di atas Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid. Mawazinuha thalathatun, timbangannya ada 3. Bagaimana kita bisa mengukur sesuatu itu bid'ah atau bukan? Itu pakai timbangan, gitu. Ini bid'ah bukan. Jangan dulu bilang bid'ah, dan juga jangan buru-buru bilang itu bukan bid'ah. Ada timbangannya. Al-awwalu ayyudhara fil amri al-muhdath. Yang pertama yaitu mesti dilihat dalam perkara yang baru. Perkara baru itu tuh di mana? Dalam hal apa? Ya, itu mesti ditinjau. Fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ah wa asluha falaysa bid'atin. Kalau syariat dan usulnya itu memberikan kesaksian, arti memberikan kesaksian bahwa itu bukan termasuk bid'ah, falaysa bid'atin, itu bukan bid'ah. Artinya kalau ada landasannya dalam syariat, maka jangan bilang itu. Wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal. Tapi kalau misalnya perkara-perkara yang baru itu mengabaikan syariat, maka jelas itu termasuk perkara yang batil dan perkara yang sesat. Wa in kana mimma taraja'at fil adillah wa tanawat syubhat wasawat fil wujuh tubirat wujuh fama tarajjaha min dzalik huji'at ilaihi. Jadi begini kesimpulannya, kalau ada perkara-perkara baru mesti kita kembaliin dulu. Kalau dia itu ada dalil yang bisa mendukung keberadaannya, atau ada perkara-perkara yang samar di situ, atau antara beberapa dalil itu saling terjadi diskusi, ada diskursus, ada perbedaan pendapat, maka harus kemudian diteliti lebih jauh, mana yang lebih kuat, itu yang dipegang. Maka faman tarajjaha min dzalik huji'at ilaihi. Kalau situ pendapat ini adalah pendapat yang dipandang rajih, pendapat yang kuat, ya, maka jangan dikatakan perkara itu perkara bid'ah. Dalam arti bid'ah yang dipandang sesat tadi. Timbangannya begitu. Setara nggak? Sejalan nggak dengan syariat? Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bagi bid'ah. Bid'ah adalah al-bid'atu dzarban. Bid'ah dibagi begitu macam. Yang pertama apa? Bid'atun hasanatun. Yang kedua bid'atun atau bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Yang mahmudah, yang hasanah itu yang bagaimana? Wa kullu ma yuwafiqul kitab was sunnah wal ijma' wal athar. Ini termasuk bid'ah yang hasanah. Selama dia itu sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis, sejalan dengan athar, sejalan dengan ijma' para ulama, hasanah. Tapi wa kullu ma yukhaliful kitab was sunnah wal athar wal ijma', ini yang disebut dengan bid'atun madmum.
Setiap yang bertentangan menyelisihi daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu yang disebut dengan bid'ah yang jelek, yang tercela, bid'ah yang sesat. Jadi jangan buru-buru menganggap setiap yang bid'ah itu sesat. Saya kalau buka pengajian, ada nggak yang saya buka setiap ucapin apa? Di awal-awal bukan iman apa? Setiap aja sih ulang-ulang, nggak bisa amal bangku. Bagaimana asal hadis kita berbahagialah di hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus wasyarul umur muhdatsalah. Sejelek-jeleknya perkara urusan itu adalah yang baru. Yang berarti yang dibikin-bikin, yang tidak ada dalam agama. Kullu bid'atin, setiap yang baru. Wa kullu bid'atin adalah wa kullu bid'atin. Jangan buru-buru main pukul rata. Nanti ini yang jelasin ulama berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, sahabat nyampe kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, terus ya kepada ulama-ulama seterusnya. Jadi nggak langsung bisa baca hadis terjemahin terus nabi-nabi. Yang pertama misalnya al-mizan sani i'tibaru qawaid al-a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Perkara yang tadi bisa jadi dipandang bid'ah oleh orang-orang tertentu, atau jangan-jangan justru dia itu sunnah sebetulnya. Untuk menetapkan dia ini bid'ah atau bukan, itu timbangan keduanya apa? Dia mesti selaras mengikuti kepada kaidah-kaidah para imam dan para ulama-ulama salaf yang beramal dengan ilmunya, yaitu dengan bitariqis sunnah, yang menempuh thariqah ahlus sunnah wal kama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Maka setiap perkara yang baru tadi yang menyelisihi pendapat para ulama-ulama, ijma ulama, para ulama-ulama salafus salih, yang mereka ini menempuh thariqah ahlussunnah wal jamaah, fala ibrata bihi, tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dipandang sebagai satu pendapat yang baru. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Tetapi perkara yang berkesesuaian dengan dasar-dasar kaidah yang dibangun oleh mereka, maka ini bisa dipandang perkara yang benar. Wa ini ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Sekalipun para ulama mereka itu terkadang memang berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu' dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan usul. Nah, ini artinya timbangan keduanya itu. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilah, maka setiap dari mereka itu mengikuti dasar dan dalilnya, mengikuti dalilnya. Wa qad waqa'a min qawaidihim annama 'amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihhu ay yakuna bid'atan wala madmuman. Ini yang penting, ini garis bawah. Salah satu kaidah yang dibangun oleh para ulama kita begini: setiap perkara yang diamalkan oleh para ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf, la yasihhu yakuna bid'atan wala madmuman.